Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Malik dengan NIM 1806431. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai rutinitas sejak awal, menetapkan pola, dan angkat tangan. Rutinitas sejak awal. Yang pertama, segala sesuatu yang guru katakan dan lakukan dalam kelas dapat menentukan pola yang dapat tertanam kuat. Nah, artinya dalam hal ini guru harus mampu mengembangkan pembicaraan yang baik serta menunjukkan perilaku yang baik pula. Karena hal ini sangat penting untuk kesuksesan. Seperti halnya guru itu digugu dan ditiru. Maka sudah jelas segala sesuatu yang dilakukan oleh guru akan dijadikan contoh oleh peserta didik. Maka dari itu, guru harus mampu memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya agar tercipta pola perilaku yang kuat dalam diri peserta didik. Yang kedua, guru memiliki tugas untuk menetapkan rutinitas di dalam kelas. Maksudnya, guru harus mampu menetapkan rutinitas seperti rutinitas dalam memulai pelajaran, perilaku-perilaku saat belajar, bahkan rutinitas ketika meninggalkan ruangan saat pelajaran. Yang ketiga, tugas guru membangun kebiasaan, mendemonstrasikannya, dan memenuhinya selama beberapa minggu. Maksudnya, ketika guru sudah menetapkan rutinitas, maka selanjutnya guru harus membangun kebiasaan pada diri siswa untuk melaksanakannya. Kita ambil contoh rutinitas dalam memulai pelajaran yang diawali dengan doa bersama. Sebagai upaya membangun kebiasaan, guru harus memberi contoh terlebih dahulu bagaimana cara berdoa yang baik. Misalnya, doa diikuti dengan hikmat tanpa ada yang berbicara ataupun mengobrol. Dan menerapkan hal itu selama beberapa minggu agar nantinya siswa terbiasa untuk memulai segala sesuatu dengan berdoa secara hikmat. Nah, misalnya pada suatu hari ketika ada salah seorang siswa yang berbicara atau mengobrol ketika berdoa, guru harus meminta semua siswa mengulang doa tersebut sampai semuanya mengikutinya dengan hikmat. Yang keempat, apapun yang Anda putuskan untuk dilakukan dalam beberapa hari pertama dengan kelas baru akan menetapkan pola untuk pembelajaran mendatang. Nah, artinya segala sesuatu yang dilakukan pada awal pembelajaran akan berpengaruh terhadap pembentukan pola ke depannya. Dan yang terakhir, rutinitas harus konsisten. Artinya, suatu rutinitas tidak hanya dilakukan di awal saja, tetapi harus terus berjalan sampai akhir. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah, kemudian dilanjutkan kembali, sehingga akan membingungkan peserta didik. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pembentukan pola tersebut. Menetapkan pola. Dituliskan dari beberapa pola pengalaman yang dialami oleh beberapa guru pelatihan, yaitu Brad, Andy, dan Katrina. Masing-masing dari guru baru ini menetapkan pola dengan penekanan yang mereka berikan pada pengajaran awal mereka. Terdapat perbedaan pola yang diterapkan oleh ketiga guru tersebut. Yang pertama, Brad. Brad seorang guru yang menghadapi kelas untuk pertama kalinya dengan tersenyum dan segera memulai mengajukan pertanyaan serta hanya menerima jawaban dari siswa yang mengangkat tangan. Yang kedua, Andy. Andy menghadapi kelas untuk pertama kalinya dengan mendapatkan perhatian dan keheningan. Dia memperkenalkan namanya, tersenyum, dan menjelaskan aturan tentang apa yang diharapkannya. Dan yang ketiga ada Katrina. Katrina memulai kelas barunya dengan praktik singkat. Nah, berdasarkan pola yang diciptakan oleh Brad, Andy, dan Katrina, tidak ada satupun pola yang lebih baik, karena setiap guru sudah jelas memiliki cara tersendiri dalam menerapkan pola yang diinginkannya. Tetapi yang jelas, apapun yang dilakukan di awal pertemuan mereka tentu bertujuan baik serta akan berpengaruh terhadap pola mendatang. Selanjutnya mengenai angkat tangan.
Angkat tangan ini merupakan salah satu penerapan pola dalam menjawab pertanyaan. Ketika guru mengajukan pertanyaan dan diterapkan aturan, siswa dapat menjawab apabila sudah mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dengan aturan seperti itu, maka guru harus menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengabaikan siswa yang memanggil dengan menolak kontak mata. Nah, hal ini dilakukan apabila masih saja terdapat siswa yang ingin menjawab pertanyaan tetapi tidak mengangkat tangannya. Dia malah memanggil nama guru tersebut. Maka guru harus menolak kontak mata dengan siswa tersebut. Yang kedua, blok dengan isyarat tangan. Caranya, telapak tangan menghadap ke siswa yang memanggil sebagai tanda berhenti. Nah, untuk menghentikan siswa yang terus memanggil guru, maka guru harus menyetopnya dengan cara menghadapkan telapak tangan kepada mereka. Yang ketiga, beri ucapan terima kasih kepada siswa yang telah mengangkat tangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa yang telah menerapkan aturan tersebut. Yang keempat, selanjutnya mengenai angkat tangan. Angkat tangan ini merupakan salah satu penerapan pola dalam menjawab pertanyaan. Ketika guru mengajukan pertanyaan dan diterapkan aturan, siswa dapat menjawab apabila sudah mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dengan aturan seperti itu, maka guru harus menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengabaikan siswa yang memanggil dengan menolak kontak mata. Nah, hal ini dilakukan apabila masih saja terdapat siswa yang ingin menjawab pertanyaan tetapi tidak mengangkat tangannya. Dia malah memanggil nama guru tersebut. Maka guru harus menolak kontak mata dengan siswa tersebut. Yang kedua, blok dengan isyarat tangan. Caranya, telapak tangan menghadap ke siswa yang memanggil sebagai tanda berhenti. Nah, untuk menghentikan siswa yang terus memanggil guru, maka guru harus menyetopnya dengan cara menghadapkan telapak tangan kepada mereka. Yang ketiga, beri ucapan terima kasih kepada siswa yang telah mengangkat tangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa yang telah menerapkan aturan tersebut. Yang keempat, perhatikan tangan pertama yang naik daripada siswa yang memanggil nama guru dengan keras. Dan yang terakhir, berterima kasih juga pada mereka yang mengangkat tangan meskipun tidak kebagian kesempatan untuk menjawab. Hal ini penting dilakukan karena untuk menghindari pemikiran dari siswa bahwa dia sudah mengangkat tangan tetapi malah diabaikan, sehingga siswa merasa tidak dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Sri Wahyuni dengan NIM 1808209 sebagai pemateri kedua. Hal-hal yang harus diperhatikan guru. Yang pertama yaitu abaikan memanggil dengan menolak kontak mata. Yang kedua, blok dengan isyarat tangan atau telapak tangan menghadap ke mereka sebagai tanda berhenti. Yang ketiga, perhatikan pertama yang naik daripada yang memanggil dengan keras. Yang keempat, itu berterima kasihlah pada mereka juga. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru. Nah, jika Anda tidak dapat melakukan itu, Anda perlu mengandalkan sikap positif dan menunjukkan bahwa Anda adalah manusia, bukan kertas karton. Apapun yang dapat Anda lakukan untuk mendobrak hambatan dan bekerja bersama siswa akan membantu mengembangkan hubungan yang baik. Membantu dengan drama sekolah atau acara musik. Mendiskusikan minat seperti hewan peliharaan, domestik siswa, dan menunjukkan minat dalam hidup mereka akan menciptakan hubungan kerja yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu kapan, kemudian sebagai pola yang tertulis. Ungkapan yang berguna untuk menetapkan pola kerja sebagai guru baru adalah memulai instruksi. Anda dengan memberi instruksi, misalnya, saat Anda bekerja dengan saya, ini membebaskan Anda untuk menetapkan rutinitas dan harapan Anda sendiri di dalam kelas.
setiap guru pelatihan membuat kesalahan dalam cara mereka. Anak-anak cenderung mendengarkan 3 kata dan menindaklanjuti. Artinya, anak-anak cenderung mendengarkan 3 kata pertama dan menindaklanjutinya. Tidak ada jaminan, tapi coba ucapkan, "Kalian semua bisa pergi saat saya siap," tanpa ada desiran gerakan sebelum Anda mencapai kata "kapan". Harapan Anda mungkin siswa memiliki keterampilan sosial yang baik, tapi banyak yang tidak seperti itu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan guru pemula dan menjadikannya bagian dari naskah pribadi dan memberikan instruksi, yaitu yang pertama, saat Anda melihat ke arah sini. Yang kedua, saat saya bisa melihat semua mata. Yang ketiga, saat aku mendengar kesunyian. Yang keempat, saat aku mendengarkan kesunyian. Yang kelima, saat tidak ada kaki yang gelisah. Yang keenam, saat Anda pergi ke meja Anda. Yang ketujuh, Anda bisa kapan. Yang kedelapan, setelah Anda selesai melakukannya. Yang kesembilan, kami akan melakukannya. Dan yang terakhir yaitu tepat sebelum kita melakukan itu kita perlu melakukan. Nah, inilah hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru pemula. Materi selanjutnya yaitu mengeja apa yang Anda inginkan. Naskah bukanlah obat yang lengkap untuk saraf, tetapi dapat membantu Anda memahami apa yang Anda tuju, seperti halnya naskah lainnya. Banyak hal yang bergantung pada cara Anda menggunakannya, terutama kecepatan dan nada suara Anda. Tidak ada naskah yang cocok untuk setiap kesempatan, karena Anda bekerja dengan anak-anak, bukan robot. Misalnya, Anda akan memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda dengan kelas resepsi atau kelas 1. Jadi, skrip yang disediakan di sini tidak dibuat secara baku. Anda mungkin berpikir, kapan saya jeda? Kapan saya meningkatkan kecepatan dan melanjutkan skrip? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri, dan Anda perlu beradaptasi, bereksperimen, merasakan atmosfer, dan mengubah apa yang Anda inginkan. Strategi utama yang digunakan dalam contoh ini adalah salah satu strategi bertahan sampai siswa percaya bahwa Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan. Ini melibatkan penggunaan kata dan frasa yang menjelaskan apa yang Anda inginkan. Skrip dimulai dengan sinyal yang kuat yang mungkin suara Anda atau sesuatu yang lain untuk membuat suara yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana dengan NIM 1808379. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas materi tentang mengeja apa yang Anda inginkan. Kemudian ada naskah untuk kelas 5. Mengeja apa yang Anda inginkan. Naskah bukanlah obat yang lengkap untuk saraf, tetapi dapat membantu Anda memahami apa yang Anda tuju, seperti halnya naskah lainnya. Banyak hal bergantung pada cara Anda menggunakannya, terutama kecepatan dan nada suara Anda. Tidak ada naskah yang cocok untuk setiap kesempatan, karena Anda bekerja dengan anak-anak, bukan robot. Strategi utama yang digunakan dalam contoh ini adalah salah satu strategi bertahan, sampai siswa percaya bahwa Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Dalam naskah kelas 5 ini terdapat beberapa poin yang memang dirasa penting untuk diketahui oleh guru. Yang pertama, memberikan ancaman kosong. Peringatan yang sangat dini dari sanksi jauh lebih efektif daripada yang terlambat. Peringatan yang terlambat hampir pasti diikuti oleh sanksi untuk membuktikan bahwa Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Kemudian, grafik perhitungan Frey. Jika seseorang tahu bahwa Anda akan meninjau keputusan Anda tentang sanksi di akhir pelajaran, hal ini dapat berdampak positif pada pekerjaan siswa tersebut. Setiap kali Anda memperingatkan dan mengancam sanksi, Anda menciptakan suasana yang kurang bermanfaat. Sanksi diperlukan dan siswa yang sulit mengundang tanggapan negatif. Kemudian, menjaga awal yang baik. Mempertahankan perhatian membutuhkan naskah yang lebih halus. Guru perlu melibatkan pikiran anak-anak dalam beberapa cara karena mengelola kelas tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Dalam menjaga awal yang baik ini, ada teknik menjaga awal yang baik di dalam kelas. Yang pertama, memfokuskan
kembali perhatian yang berkurang. Kemudian melibatkan pemikiran siswa. Yang ketiga, menggunakan bahasa direktif, yaitu bahasa untuk memfokuskan mata dan perhatian siswa secara spesifik. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Fuji Syafitri dengan NIM 1808389 dari kelompok 3. Di sini, saya sebagai penyaji materi keempat, saya akan menyajikan materi mengenai merencanakan disiplin diri, tanggapan kepada ajuan, pertanyaan untuk refleksi, dan daftar ringkasan. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai merencanakan disiplin diri. Anak-anak mencoba menggunakan guru mereka sebagai penyelesai masalah. Jadi, terkadang mereka bersemangat mengadu tentang satu sama lain. Kesulitan di dalam hal ini adalah terkadang sebagian dari aduan mereka itu ada yang dibenarkan, dan sebagian dari aduan dari mereka ada yang tidak dibenarkan. Satu cara untuk menghadapi hal ini ialah hanya dengan mengatakan, "Terima kasih telah memberitahu saya," lalu mengabaikan aduan tersebut. Cara lain yaitu dengan menggunakan kotak aduan dan menyuruh anak-anak menuliskan permasalahan mereka untuk dilihat nantinya. Seorang guru yang saya tahu hanya berurusan dengan aduan ini ketika mereka menghabiskan waktunya untuk beristirahat di satu kelas. Lalu, dengan segera mungkin, seorang guru harus bisa menghentikan aduan-aduan tersebut. Pendekatan lain yang lebih baik yaitu dengan menggunakan sistem talking out, di mana pihak yang disalahkan harus membuat usaha untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Beberapa murid saling membuli pelajar lain dengan panggilan ataupun makian. Jadi, aduan tentang pembulian itu dibenarkan dan harus segera ditangani oleh guru. Aduan lain yang diperuntukkan bagi para pelanggar aturan yang tentunya terlihat kurang tidak adil bagi siswa yang mengikuti aturan kelas. Aduan adalah sebuah gangguan yang menjengkelkan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Seorang guru tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan sepenuhnya oleh siswa, karena bisa saja siswa tersebut benar dan sedang terjadi perpeloncoan. Mau tidak mau, seorang guru harus berurusan dengan hal tersebut. Beberapa pelajar sangat bergantung dengan mencari perhatian kepada guru. Aduan adalah bentuk ketergantungan mereka. Mereka seolah muncul entah dari mana dan selalu bertingkah membayangi guru, mengikuti guru kemana saja, dan akhirnya guru mencoba menjadikan mereka sebagai pelajar yang independen yang bisa memilih beberapa keputusan tanpa harus diminta. Cara frontal yang simpel yang mungkin dapat guru katakan adalah dengan berkata jujur kepada mereka. Dengan berkata seperti, "Kamu butuh belajar untuk bekerja sendiri tanpa harus sering bertanya kepada saya." Mungkin seorang guru juga harus menjelaskan perbedaan antara mengadu dan memberitahukan tentang suatu bahaya yang terjadi di dalam sekolah. Ketidakberpengalaman seorang guru tentang respon terhadap aduan mungkin bisa tidak adil jika seorang guru itu baru memulai karirnya dalam mengajar. Hal ini hanya fakta kehidupan yang diganggu oleh cerita duka yang guru-guru duga untuk menanganinya. Merencanakan disiplin diri pada dasarnya adalah soal merancang bagian yang menyulut pengingat dan membuat para pelajar berpikir. Pengingat yang paling singkat sebetulnya Anda harus mengatakan kepada siswa bahwa berpikirlah sebelum bertindak. Mereka tidak akan mengetahui mengapa Anda mengatakan itu, namun bagaimanapun juga mereka akan memfokuskan ulang perhatian mereka kepada Anda. Materi berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tanggapan kepada aduan. Jika seorang guru mendapat aduan-aduan dari siswa, maka guru tersebut bisa menanggapinya dengan cara berkata kepada siswa bahwa, "Apakah kamu memberitahuku untuk membuat seseorang terkena masalah? Kenapa kamu memberitahuku?" Bisa juga dengan mengatakan dulu, tuliskan, lalu simpan ke dalam kotak. Mungkin mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu caranya bersikap dengan baik, tetapi kamu tahu bagaimana caranya bersikap dengan baik.
Bisa juga dengan mengatakan, betul kita memiliki aturan, tetapi aturan sebagus berperilaku dengan baik karena kita mau melakukannya. Dan juga bertanya terlebih dahulu, apakah ini aduan atau sesuatu yang serius? Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan untuk bahan refleksi bagi seorang guru maupun calon guru. Yang pertama, apakah pengalaman saya sejauh ini mengatakan hal-hal dengan cara yang salah? Yang kedua, apa yang ingin saya capai dalam pembicaraan saya? Yang ketiga, bagaimana saya akan menyesuaikan naskah dalam bab ini untuk anak-anak? Yang keempat, mengapa kontak mata dan petunjuk terlalu begitu penting? Yang kelima, rutinitas apa yang akan membutuhkan guru yang konsisten? Yang ketujuh, apa yang sudah saya lakukan untuk menyampaikan syaratnya? Yang kedelapan, apa perbedaan antara menggunakan syarat yang didengar dan yang terlihat? Dan yang terakhir, tanda-tanda apa yang saya amati ketika rekan-rekan yang menggunakannya bersama dengan murid-muridnya. Berikut ini merupakan daftar ringkasan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu daftar ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, katakan apa yang Anda butuhkan dan inginkan, bukan apa yang tidak Anda inginkan. Yang kedua, memberikan alternatif antara pernyataan terkontrol, seperti saya mengharapkan kesopanan dan konsentrasi dan laporan kerja seperti mengangkat tangan jika ingin bertanya kepada saya. Yang ketiga, pada tahap awal strategi, seorang guru mendapatkan perhatian ketika semua pertanyaan, berdiri diam, dan ikuti bacaannya. Selanjutnya, tidak ada petunjuk yang akan cocok setiap kesempatan, karena seorang guru bekerja dengan siswa bukan dengan robot. Permintaan untuk mengingat, membayangkan, memilah-milah, meningkatkan atau mengubah permintaan lebih banyak dari siswa. Hindarilah mengomel, disiplin diri, karena hal ini bertentangan dengan apa yang ingin seorang guru capai. Membuka pembicaraan dengan diawali, ketika Anda belajar dengan saya, maka Anda harus untuk membentuk suatu rutinitas di kelas yang efektif dan efisien. Guru-guru yang berpengalaman dapat kembali ke suara yang positif hampir dengan segera, seolah-olah suatu tombol telah ditekan. Banyak hal yang harus guru katakan dapat dipersingkat dengan sebuah syarat. Silakan teman-teman bisa melihat daftar ringkasannya lebih jelas seperti yang terdapat pada gambar ya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Cukup sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.